Ide yang bagus, Marinette. Tanpa penyamaran ini, kita tidak akan berhasil sampai ke sini. Tidak, idemu untuk masuk ke dalam teater gelap. Apa kau ingat? Itu sangat pintar. Sebenarnya, ini tujuanku saat para penggemar gila tiba-tiba saja muncul. Berkat dirimu, ayahku tidak akan tahu. Tunggu, kau tidak boleh pergi ke bioskop? Ya boleh, dengan pengawalku atau Natalie saja. Tapi aku tidak yakin ayahku akan mengizinkanku nonton film ini. Oh tidak, tolong jangan bilang itu film horor. Aku benci film horor. Tidak, jangan khawatir. Ini film yang sangat langka yang tidak pernah bisa kutonton. Itu tidak ada di internet dan ayahku menyembunyikan satu-satunya DVD di rumahku. Jadi, ibukulah pemeran utamanya. Wow, aku tidak tahu itu. Itu hanya akan diputar sekali hari ini, di bioskop ini. Aku tidak bisa beritahu ayahku tentang ini, jadi aku pergi diam-diam tanpa izin. Aku rasa bagian diam-diamnya tidak berjalan lancar. Oh iya, setidaknya aku bisa menonton ini. Belum lagi ini pertama kalinya aku pergi nonton bioskop dengan seorang teman. Berkilau, riang, menarik. Adrian, parfum. Oh, sudah dimulai. Adrian memakai helm di bioskop bersama pacarnya yang memakai handuk. Adrian ada di bioskop! Kita terjebak, kita harus bagaimana? Aku juga suka nonton. Aku juga suka nonton! Ya benar, hebat sekali! Sudah dipesan. Sudah dipesan juga, tapi ada kursi di sana. Sini. Sini. Boleh bergabung? Tidak, pergilah. Tidak, maksudku, silahkan. Silahkan berdiri, maksudku duduk. Terima kasih. Oh, tidak. Ayahku mau aku menghadiri acara amal yang dia adakan. Aku tidak bisa di sini. Aku cuma ingin bilang, Rose benar sebelumnya. Kau selalu membantu orang lain, seperti membantu Juleka mengatasi kutukan foto kelasnya, atau memasakkan Nathaniel dan Mark untuk membuat buku komik itu, atau membantuku pergi ke bioskop sampai aku melihat ibuku di layar. Itu sebabnya semua bersedia membantumu dengan piknik. Jadi hari ini, giliran kami untuk membantumu. Kaulah ladybug kami sehari-hari. Semoga malammu indah, Super Marinette. Adrian, terima kasih. Sama-sama, Marinette. Adrian terlihat tidak senang dan aku merasa hanya aku yang menyadarinya. Kau sadar karena kau cinta padanya, Marinette? Aku harus bilang padanya sebelum dia pergi. Tapi aku masih merusak semuanya seperti biasa. I'm Froggy, here I come. I'm not afraid of anyone. Kalau tidak mengambil risiko sekarang, tidak akan ada waktu lagi. Ya, itu benar, Marinette. Adrian, Nona Dupenjeng, karena kau sudah menghargai kami dengan bisa hadir, silakan kau dampingi Adrian. Kau akan menggantikan Laila, yang baru saja mengabari kalau dia mengidap fobia bola. Tidak, tunggu. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Oh tidak, Bapak tidak bisa ambil resiko kalau ada murid yang fobia. Adrian, aku... Kena, kawan! Adrian ke benteng. Ke benteng? Benteng itu letaknya di belakang regu lawan. Rekan satu regumu harus menepukmu untuk mengeluarkanmu. Oke. Marinette, ayo ke benteng. Bapak perlu ingatkan bahwa tujuan pertandingan ini adalah menghindari bola. Kau benar-benar akan pergi beberapa bulan? Itu sudah keputusan ayahku.
Seandainya kau tahu betapa aku muak dengan semua ini. Syuting film, foto, orang-orang yang mendekatiku walau tidak mengenalku, iklan-iklan yang tidak masuk akal. Sekarang mereka mau aku pergi begitu saja meninggalkan teman-temanku entah kemana dan entah sampai kapan dengan Laila. Kenapa tidak bilang saja kalau kau tidak mau melakukan ini? Tidak ada yang bisa mengerti keberatanku. Mereka semua mengira yang terjadi padaku itu hebat. Aku mengerti itu. Iya, hanya kau yang mengerti. Kau harus bicara dengan ayahmu, Adrian. Aku sudah coba tapi tidak bisa. Aku tidak tahu kenapa. Dia ayahku juga. Aku sayang padanya dan aku tahu ayah sayang aku. Ini sangat menyebalkan. Apa kau tidak pernah ada sesuatu yang mau kau katakan, tapi kau tidak bisa mengatakannya seperti ada kekuatan tidak terlihat menahanmu? Sering sekali. Adrian, aku... Karena kelas hampir selesai, menurut Bapak apa kita selesai lebih cepat saja? Agar aku dan Adrian bisa berpisah dengan semua teman kami. Ide bagus. Kirimkan musik ke tiap tempat yang kau kunjungi ya. Foto semua pantai yang kau kunjungi. Dan foto matahari tenggelam. Kau benar-benar sangat layak melihat keindahan dunia. Bapak benar, aku beruntung. Tapi aku pasti akan merindukan kalian. Wow, Marinette, sepertinya kau punya ide sempurna di saat yang tepat. Aku harap kau benar. Maaf. Oke, kusarankan kita naik tangga. Tapi tidak ada jalan keluar. Kita akan terjebak lagi. Kita bisa sembunyi di sini, membuat sinyal mencari bantuan. Ide bagus. Tidak ada pegangan dan kacanya berwarna. Mereka tidak akan bisa melihat kita. Saluran telepon terputus. Andai ku ingat cara membuka kunci ponselku. Tunggu. Kerja bagus, Marinette. Tapi siapa yang kita hubungi? Aku hampir kehabisan baterai. Aku juga. Kita harus menelpon orang tua dulu. Gabriel Agreste. Mungkinkah dia ayahku? Ini kotak suara Gabriel Agreste. Untuk meninggalkan pesan, hubungi sekretarisku. Semoga kau lebih beruntung dariku. Agreste, Cesar, Kufon, Dupenceng, Sabine. Marinette, kau baik-baik saja? Mereka bilang di TV, Ladybug dan Cat Noir melawan penjahat super di Menara Montparnasse. Bukankah kau karya wisata ke sana hari ini? Cat Noir dan Ladybug? Marinette, kau baik-baik saja? Kau di mana? Tentu, Bu. Semua baik-baik saja. Aku bersama teman-temanku aman. Jangan khawatir. Ibu sangat lega, tapi tetap di sana sampai penjahat supernya dikalahkan ya. Tentu, Bu. Pastinya. Da, Ibu. Kenapa tidak minta bantuannya? Aku belum punya berita baik dan berita buruk. Berita baiknya, ada pahlawan super di sini yang akan menghentikan penjahat super itu. Dan berita buruknya, kita pahlawan super itu dan monster yang mengejar kita adalah penjahat super dan kita seharusnya mengalahkannya dengan kekuatan super yang tidak kita miliki. Tidak ada orang. Kita pasti melewatkan sesuatu. Mereka pasti di dalam gedung Oblivio. Ladybug dan Cat Noir tidak bisa kabur. Telusuri langkahmu. Mereka pasti sudah berubah kembali. Dan dengan ingatan terhapus, kau tidak akan kesulitan untuk mendapatkan miraculous mereka. Kalau ibuku sendiri tidak tahu aku Ladybug, tidak seorang pun boleh tahu. Bagaimana dengan kita? Apa menurutmu kita tahu? Aku merasa kita lebih dari tim pahlawan super. Menurutmu kita... Sepertinya begitu. Kita pasti saling bercerita tentang segalanya. Aku tak bisa menyembunyikan identitas dari gadis yang kucintai. Jadi, kalau kita ini pahlawan super, lalu mereka itu apa? Aku tidak tahu. Kau tidak bisa pergi. Kita harus bantu mereka. Kita tidak tahu kita siapa atau mereka siapa. Dan aku tidak mau membantu orang asing. Kau mungkin tidak ingat siapa dirimu, tapi setidaknya kau sekarang tahu. Kau makhluk egois dan sangat pengecut. Aku pengecut? Aku bukan pengecut. Aku makhluk bebas. Jadi jangan ikut jika tidak mau. Tapi aku akan pergi. Apa dia mencari bantuan? Kurasa kita tidak perlu menunggunya.
Ayah ngelarang aku berhubungan apapun dengan Marinette. Tapi semua itu gimana bisa? Kami kan teman sekelas. Adrian, dengar. Kalau menyangkut kehidupan cintamu, kamu bebas memutuskan yang ingin kamu lakukan. Jangan biarkan orang lain mengaturmu. Jangan sekarang, jangan pernah. Kamu benar, Natalie. Aku nggak ngerti kenapa begini. Dia bisa lagi. Lihat kan? Dia cuma bertingkah random. Dia sempurna buatku. Dan kamu benar. Aku khawatir atau enggak, itu nggak mengubah apapun. Jadi buat apa khawatir? Ayo, kita pergi. Karena kita udah pulang, kenapa kamu gak ganti baju aja sebelum pergi? Enggak, Tiki. Gimana kalau itu merusak keajaiban momen ini? Aku mulai memakai kaos kaki, terus tiba-tiba aku membuat rencana bodoh lagi. Hidup memutuskan aku akan memakai piyama. Jadi, piyama aja. Makasih. Aku ada yang lupa. Tunggu bentar ya. Kalau kayak gini gimana? Wow. Adrian, apa isinya? Lihat aja. Wow. Mungkin kamu lebih suka nonton film ya? Kamu bercanda kan? Apa yang kamu lihat di sana? Seekor kuda. Kalau yang itu apa? Kamu yakin udah siap? Iya. Aku nggak pernah memandangi awan pakai piyama dengan siapapun sebelumnya. Apa selalu sehebat ini? Adrian, aku... Nyaman sekali. Semua kecanggungan, semua keraguan yang membuatmu sangat menawan. Saat kamu mendapatkan keinginanmu, semuanya menghilang. Kagami? Bukan, aku Ripos Prime. Adrian, menjauh dari pembohong itu sekarang juga. Kagami, kita udah ngebahas ini kan? Marinette akhirnya nggak terlalu takut sekarang. Kamu itu bodoh dan naif. Kamu terlalu lemah buat berinisiatif saat mencintaiku. Tapi kini kamu siap dan bersedia. Kamu akan bertindak sejauh ini kalau bukan karena aktingnya. Orang bodoh lain yang mencoba melindungi Marinette dan kini menanggung akibatnya. Kamu sembunyi, aku cari bantuan. Terlambat. Kagami, kamu ini kenapa? Aku yakin pasti ada kesalahpahaman. Kalau aku menyakitimu tanpa sadar, beritahu aku. Aku akan melakukan apapun buat menebusnya. Kamu hebat. Kamu hampir menipuku lagi. Lari, Marinette! Tetap di sini, Adrianku yang manis. Aku akan mengurus Marinette dan mencegahnya menyakiti orang lain di sekitarnya. Dan kemudian akhirnya kita bisa bahagia lagi, kamu dan aku. Enggak! Marinette, kamu sungguh aktris yang hebat. Kagami, dengar. Gak akan pernah lagi. Kita harus segera membuat Kagami sadar. Plank, keluarkan cakar! Aku lupa ngasihin PR kamu. Tadi itu aku nggak beneran kok. Aku lagi ngerasa sedih. Aku tadi sengaja ngomong hal yang jahat ke kamu supaya aku bisa sendirian. Jadi, waktu kamu bilang kamu pernah cinta aku, itu nggak benar. Enggak. Iya, pastilah aku Cin. Aku Cin. Kamu kenapa? Enggak. Tunggu. Aku pasti bisa. Aku Cin. Aku nggak bisa. Aku ini kenapa sih? Ya kalau susah kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Sebentar, aku punya ide. Aku bakal ngasih beberapa pertanyaan. Angkat tangan kanan kalau iya, dan tangan kiri kalau enggak.
Marinette? Apa kamu pernah cinta sama aku? Kamu juga bilang udah gak cinta lagi sama aku. Kalau emang itu gak benar, apa itu artinya kamu masih cinta sama aku? Enggak, tunggu. Aku selalu ketukar antara kiri dan kanan. Kalau kamu butuh waktu buat sama aku? Makasih udah bawain PR-ku. Dengan senang hati, Marinette. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu deh. Iya. Maaf. Kayaknya kamu harus tunggu sebentar sebelum kamu pulang ke rumah. Iya, kita tunggu sampai Ladybug ngalahin penjahat ini. Ladybug dan Cat Noir. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak tahu ada apa sama Ladybug dan Cat Noir yang satunya. Tapi pahlawan baru ini kayaknya cukup hebat, ya kan? Jadi, sekarang udah aman? Iya, udah aman. Oh, artinya kamu bisa pulang. Iya, tapi kita ketemu besok di sekolah ya. Iya. Suara apa itu? Oh, maaf. Kami sungguh minta maaf. Hai, aku Marinette dan ini teman baikku, Adrian, yang cuma teman. Lihat, mereka diciptakan saling melengkapi. Baiklah. Kalau kau ingin ke atap tanpa menarik perhatian, ada tangga di luar. Lihat siapa yang bergabung. Kenapa kau begitu? Kukira kita tidak perlu ikut campur. Ya, jika kita akan mengawasi mereka, mungkin juga ada hal untuk diawasi. Itu yang kau inginkan, bukan? Itu burung? Itu pesawat. Bukan, itu hotdog Dan. Hei, hotdog Dan di sini. Jadi bersiaplah. Aku adalah pahlawan piknik dan makanan enak. Biasanya dia bergabung dengan Ketchup Boy dan Master Justice, tapi dia berpatroli sendiri malam ini. Kau harus bergegas jika ingin mencoba hotdog ajaib ini. Aku jadi kuat. Ayolah Sabrina. Maaf semua, aku cuma punya 2 hotdog lagi untuk kalian berempat. Tidak masalah. Pacarku dan aku akan ambil satu dan kalian ambil satunya lagi. Antara teman. Untukmu saja, Adrian. Dengan senang hati, sebagai temanmu. Tidak, ambil saja Marinette. Ayolah. Tuh hotdog dibagi untuk berdua. Enak sekali kan? Luar biasa. Akhirnya, sayap anak ayamku tumbuh. Kau benar, mereka tampak diciptakan untuk satu sama lain. Ya, tidak. Dengan keduanya, situasinya akan jauh dari mudah. Hei, kau bermain gitar?
Mungkin kau bisa bantu mereka. Kau tahu lagu ini? Oh, itu lagu untuk kita berdansa di pesta ulang tahun Chloe, kau ingat? Oh, iya. Jadi, maukah kau... Hah? Sini. Kemasi kopermu, pesawat ke London berangkat 1 jam lagi. Ayah, malam ini pesta dansa akhir tahun ajaran. Adrian, aku ayahmu dan ayah tidak mau mendengar satu kata lagi. Kekuatanmu sudah berubah. Kamu sadar apa artinya? Kamu sudah dewasa. Sekarang kamu lebih kuat. Aku harap itu benar, Black. Aku akan coba yakinin itu benar demi kamu dan demi Marinette. Kamu tidak bisa membantah ayahmu, tapi jangan biarkan siapapun melarangmu mencintai orang yang kamu sayang. Ayah, tolong, aku tahu apa yang ku mau. Biarkan aku menjalani hidupku di Paris dengan Marinette dan teman-temanku. Kamu harus menerimanya seperti seorang agres. Itulah yang diinginkan oleh ibumu. Enggak. Aku yakin ibu cuma mau aku bahagia, ya. Adrian? Marinette, harusnya aku bilang lebih cepat. Tapi sampai menit terakhir, aku pikir aku bisa menemukan solusi. Aku udah coba semuanya, sumpah. Adrian, apa yang terjadi? Aku harus ninggalin Paris. Aku gak pantas kamu cintai. Aku salah karena udah nyakitin kamu. Maafin aku. Aku udah janji padamu, Adrian. Kamu ingat? Ya, aku akan menepatinya. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Kita sudah menjual cukup banyak alliance. Dimanapun di dunia, orang-orang di bawah kendali kita. Begitu Kagami dan Adrian aman di London, kita akan jalankan operasi Perfect Alliance. Berhenti! Kamu tidak boleh ada di sini! Kamu, pisahkan mereka. Kamu nggak pakai. Waktu Ladybug memberikannya padaku, dia bilang ayahku membantunya mengalahkan Monarch sampai mengorbankan nyawanya. Aku nggak tahu apa aku bisa jadi kayak dia. Kamu nggak perlu jadi kayak dia. Jadilah dirimu sendiri. Adrian, orang yang bisa menentukan jalan hidupmu itu cuma kamu sendiri. Kamu selalu tahu kata-kata yang tepat, Marinette. Waktu bersama kamu, aku ngerasa bebas. Aku cinta kamu.
Hei. Aku hanya ingin kau tahu, aku hanya menyingkirkan permen karet itu dari kursimu. Aku tidak bohong. Aku belum pernah sekolah. Aku tidak punya teman. Semua ini baru bagiku. Sampai besok ya. Sampai besok. Kenapa aku gagap? Hei, aku rasa aku tahu alasannya. Hari pertama sekolah dan kita sudah punya sepasang kekasih. Terserahlah, dia hanya teman. Oh, teman. Pilihan yang tepat, Guru. Mereka ditakdirkan bersama.